Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang ini kita akan mempelajari materi baru yaitu bangun ruang sisi lengkung. Insya Allah jika kita ada di lain kesempatan, jika kita ada jam yang berlebih, kita akan melanjutkan ke kesebangunan dan kekongruenan. Oke, kompetensi dasar yang akan kita gunakan untuk bangun ruang sisi lengkung ini adalah peserta didik mampu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang dimaksud ini adalah tabung, kerucut, dan bola. Kemudian, materi prasyarat kita pada bab ini yang pertama, kita akan menggunakan teorema Pythagoras, kemudian triple Pythagoras, kemudian luas lingkaran dan keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini nanti kita gunakan untuk bagian tabung ya. Selanjutnya, kita review dulu teorema Pythagoras. Nih, jika ada suatu segitiga ABC, siku-sikunya di A, maka berlaku teoremanya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini udah pada ingat ya. Atau yang udah lupa boleh diulang catat lagi. Kemudian ini triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Ini ada beberapa triple Pythagoras. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 2, 4, 25. Kemudian cukup sekitar 5 saja yang Antuna coba ingat. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Kemudian 9, 40, 41 juga boleh. Nah, yang ini beserta kelipatan-kelipatannya. Seperti kalau 3, 4, 5 ini kelipatan 2-nya berarti 6, 8, 10. Kalau kelipatan 3-nya berarti 3, 12, 15. Jadi cukup yang penting saja. Yang beberapa yang penting, gak apa-apa sedikit asalkan kita ingat. Jadi bisa diaplikasikan. Tapi kalau kita nggak ingat misalkan triple Pythagoras, bisa kita menggunakan rumus teorema Pythagoras saja. Ini 3, 4, 5, 5, 12, 13, kemudian 8, 15, 17, ini juga boleh, ini juga boleh. Nah, 5 ini aja. Selanjutnya di sini ada luas lingkaran. Jadi, kalau luas lingkaran, kalau ini jari-jari, ini diameter, luas lingkarannya ini pasti masih ingat ya, VR kuadrat. Masih ingat ya. Next. Keliling lingkaran, 2 VR atau 2 jari-jari sama dengan 1 diameter atau V kali D. Oke, ini ada bangun ruang sisi lengkung yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita. Seperti tabung ini, ada gelas, ada botol, ada ember, ini ada pipa-pipa, ya kan? Kalau kerucut seperti nasi tumpeng, seperti topi, seperti es krim, seperti topi juga. Bola di sini ada seperti semangka, lampu, matahari, melon, globe, dan selainnya. Jadi, bangun ruang sisi lengkung ini dapat kita temui di kehidupan. Oke, coba perhatikan gedung-gedung unik berikut. Ini seperti tangki minyak atau apa nih ya. Nah, gedung ini terdiri atas 2 bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung dan kerucut. Nah, yang bagian ini tabung ya. Ini tabung. Ini, bukan kerucut. Setengah bola. Ini setengah bola. Oke, jadi kalau gedung ini gimana ya kira-kira cara arsitekturnya membangun bangunan ini? Berarti kita kan harus tahu apa unsur-unsur dari tabung dan bola. Jadi penting ya kita mempelajari ini.
jika nanti Antuna ada yang berminat jadi arsitek. Oke, nih ada juga gedung seperti bola, seperti ini. Kan? Kemudian ini walaupun gak sepenuhnya bangun ruang sisi lengkung karena di sini apanya ya sirip-siripnya, tapi bagian perutnya ini seperti tabung juga. Jadi bagaimana bentuknya? Ya, bentuk bangun ini berupa bangun ruang sisi lengkung. Jadi butuh ya kita mempelajari setidaknya unsur-unsur, kemudian luas dan volumenya, biar kita tahu berapa kapasitas dari ruangan ini. Oke. Nah, ini ada beberapa unsur-unsur dari tabung yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalau ini dia ada tiga bagian kalau tabung ini. Pertama bagian tutup, kemudian bagian alas. Kemudian yang bagian tengah ini disebut dengan selimut. Kalau alas dan tutup dia berbentuk lingkaran. Kalau selimutnya kita buka, jadi nanti dia akan berbentuk persegi panjang. Oke, yang ini namanya tinggi. Kalau bagian sini namanya jari-jari alas atau jari-jari tutup. Kalau dari sini ke sini itu namanya dia diameter. Oke, paham ya? Ada 3 bagian atas, bagian alas, dan bagian selimut. Kemudian kerucut. Ini ada kerucut. Unsur-unsurnya yang pertama ini ada puncaknya. Kemudian ada garis pelukis. Kemudian ada sini jari-jari. Kalau dari sini ke sini berarti diameter. Bagian ini namanya selimut. Bagian bawah berupa alas. Kalau dibuka, seperti ini dia jadinya. Oke, yang bagian sini, ini kan selimut kerucut nih. Nah, yang bagian ini disebut dengan garis pelukis, dilambangkan dengan S. Jadi di sini letak garis pelukisnya. Jadi kalau kerucut itu dibuka, dia akan berbentuk seperti juring lingkaran. Nah, ini ada jari-jari pada alas. Nah, kalau ini tingginya, jadi tingginya yang bagian ini ya, bukan yang bagian yang dari puncak ke alas, bukan. Tapi tingginya itu dari puncak ke tengah alas, itu yang tinggi. Oke, garis pelukis dilambangkan dengan S atau apotema namanya ya. Kemudian kita coba lihat sedikit tentang unsur-unsur kerucut. Jadi ini adalah apotema, dilambangkan dengan S, kemudian ini tinggi, ini jari-jari. Jadi untuk mencari garis pelukis ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ini kan seperti segitiga siku-siku ya. Jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau kalau S saja berarti akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Atau mencari T-nya akar dari S kuadrat kurang R kuadrat. Atau mencari N-nya akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, ini selimut kerucut tadi, jadi berbeda dengan selimut tadi. Jadi selimut itu boleh juringnya besar seperti ini, atau juringnya kecil seperti yang tadi. Boleh juringnya kecil seperti ini, selimutnya. Jadi kalau selimut kerucutnya kecil seperti ini, kan berarti sudutnya kecil ya di sini. Maka kerucut kita akan agak langsing bentuknya. Tapi kalau lebar seperti yang tadi, seperti ini ada alfanya di sini, agak besar, maka kerucut kita akan lebar juga. Nah, seperti dua kerucut ini ada kerucut teman-temannya yang di sini. Ini kerucutnya agak lebar dan ini kerucutnya agak ramping. Jadi kalau kerucutnya agar lebar seperti ini,
Berarti alfa pada selimutnya lebih besar daripada alfa pada selimut yang ramping ini. Jadi itu. Nah, jadi ini ada sudutnya ya, sudut alfanya di sini. Cara mencari alfa ini yaitu dengan jari-jari pada alas dibagi dengan garis pelukis pada selimutnya dikali dengan 360. Jadi nanti ini digunakan pada contoh soal nanti nomor 5. Kemudian next. Unsur-unsur bola lagi ya. Unsur-unsur bola. Bola seperti yang Antuna ketahui, bola ada titik pusat bola di sini. Kemudian ini diameter bola atau yang sebelah sini jari-jari bola. Oke, kalau yang ini namanya bidang lengkung pada permukaan bola. Kemudian kita lanjut. Ini bola merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Jadi dia nggak punya bagian ya, kayak kerucut sama tabung tadi. Kalau tabung kan ada 3 bagian, ada alas, ada tutup, ada selimut. Kalau kerucut juga ada alas, ada selimut. Sedangkan bola dia tidak ada, dia cuma punya satu bidang. Dan dia tidak memiliki rusuk, kan nggak ada rusuknya nih. Dan tidak juga memiliki titik sudut pada jaring-jaringnya ini. Sedangkan pada kerucut dia punya satu rusuk di sini ya. Rusuknya bagian bawah ini. Jadi rusuk kerucut yang bagian bawah ini rusuk kerucut, ada satu rusuk dan dia tidak mempunyai titik sudut pada rusuknya ini. Kalau tabung dia punya 2 rusuk, yaitu yang bagian atas ini, kemudian bagian bawah ini. Dia juga tidak punya titik sudut pada rusuknya. Kalau ini bagian sini ya, bagian sini dan bagian bawahnya, pada bagian alas dan bagian tutup. Jadi bola ini juga terdiri atas, jadi kalau bola ini dibuka, sebenarnya, jadi bisa Antuna melakukan eksperimen ya. Jadi kalau Antuna taruh susun benang di sini, di sekeliling bola ini, maka kalau dibuka benang itu akan nanti membentuk 4 buah lingkaran. Jadi bola itu terdiri atas 4 buah lingkaran. Jadi kalau setengah bola terdiri atas 2 buah lingkaran. Seperti itu. Untuk latihan soal, nih kita coba latihan soalnya. Pada bangun di bawah ini yang merupakan tinggi kerucut. Ayo, yang mana yang merupakan tinggi kerucut di sini? Tinggi kita ambil dari titik puncak ke tengah, ke sini, ke pusat alas. Sini ya. Pusat alas sini. Jadi yang merupakan tinggi yang ini ya. Ini tinggi. Jadi tinggi adalah yang TO ya. Kemudian lanjut untuk soal selanjutnya. Keliling alas tabung. Ayo, berapa keliling alas tabung kita ini? Keliling alas tabung. Alas tabung kan berupa lingkaran, ya kan? Ini misalnya alas tabung nih. Oh, sorry kalau jelek. Nah, keliling alas tabung, kita tahu keliling lingkaran adalah V kali T atau 2VR. Nah, di sini kita butuh D atau butuh R. Jadi bisa kita gunain rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Nah, di sini kita butuh D atau butuh R. Nah, ini ABC ini berbentuk seperti segitiga siku-siku nih, segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku di sini ada 17, sini 15. Berapa triplenya? 17, 15, 8 ya pasangannya. 8, 15, 17. Oke, maka di sini kita dapatkan diameternya yaitu 8. Oke, maka kita pakai rumus yang ini aja yang pakai diameter. Keliling alas adalah 3,14. Jadi kita pakai V-nya 3,14 karena 8 tidak bisa dibagi dengan 7. Ya kan? Dapat 25,12. Ini bisa dicari sendiri. Jawabannya yang A. Selanjutnya, soal nomor 3.
sebuah kerucut memiliki keliling alas 132 dan tinggi kerucutnya 28. Panjang garis pelukis, maka yang di sini yang ditanya adalah S ya. Oke, kita coba membuat ilustrasi kerucutnya. Ini walaupun nggak bagus ya. Tapi ini Antona buat sendiri-sendiri bagus-bagus ya. Bagus-bagus di rumah. Oke. Kita buat dulu kerucutnya. Kemudian di sini didapat keliling alas, maka ini kelilingnya adalah 132. Ini 132. Kemudian tingginya, ini berarti tinggi yang ini bagian sini, ini adalah 28 cm. Keliling alas apa? Keliling lingkaran. Alasnya berapa lingkaran? Kelilingnya 2 VR. Sama dengan 132. Oke, kita hilangkan dulu 2-nya. Sama-sama kita bagi 2 agar hilang 2-nya. Oke, tinggal VR sama dengan 66 ya. Nah, di sini kita gunakan V-nya 22/7. Karena 6 bisa dibagi dengan 22. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dibagi 7, Zah? Karena dia udah beda sisi. Ini sisi kiri, beda ruas ya, sisi kanan. Jadi kalau udah beda ruas ini, bukan yang 7-nya kita lihat, tapi yang kita lihat 22-nya. Jadi ini dibagi 66, dibagi 22, 1, bagi 22, 3. Ke di sini didapatkan R sama dengan 3 dikali 7. Jadi ini kali silang ke atas, kali KR-nya dapat 21. Jadi di sini kita dapatkan R-nya 21 cm. Berapa garis pelukis yang ini? S-nya 21, 28. Maka di sini berapa? Kalau saya pindahkan ke sini. Oke, di sini siku-sikunya. Ini 21, ini 28. Kita pakai triple yang mana? 28-nya bukan di sana. 28-nya bukan di sini ya. 28-nya di tinggi. Sini 28. Nah, ini kan bisa sama-sama dibagi 7 kan? Jadi ini dibagi 7 dapat 4. Ini bagi 7 dapat 3. Jadi triplenya berapa? 3, 4, 5. Karena mereka kelipatan 7, maka dia juga dikali 7. Hasilnya 35. Kan saya udah bilang, kalau triple itu beserta kelipatan-kelipatannya. Ini karena kelipatan 7, maka kita kali 7, hasilnya 35. Hasilnya yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini soal nomor 5. Perhatikan jaring-jaring kerucut berikut jika panjang OP. OP apa? Apa yang maksud OP di sini? OP sini ya, OP 15. Apa tadi? Kalau di unsur-unsur tadi OP adalah S ya. Jadi ini S. Ini juga S. Di sini diketahui S-nya adalah 15. Di sini tiket S-nya 15. Alfanya yang ini, bagian sini, alfanya adalah 216 derajat. Panjang busurnya, busur yang mana? Ini ya. Busur itu kan kalau misalnya ini lingkaran, kalau dia beberapa bagian dari lingkaran, ini disebut dengan busur. Kalau beberapa bagian aja. Tapi kalau udah semuanya, itu disebut dengan keliling lingkaran. Jadi kalau busur itu lawannya adalah keliling lingkaran. Kalau dia beberapa bagian saja dari lingkaran, misalkan yang bagian sininya aja, ini disebut dengan juring. Ya kan? Tapi kalau semuanya itu disebut dengan luas lingkaran. Jadi juring lawannya luas. Kalau busur lawannya keliling. Maka busur yang peki itu yang mana? Yang bagian ini ya. Nah, busur ini yang ditanya ya. Berapa busurnya jika V-nya adalah jika V-nya adalah 3,14. Nah, ini ada selimut kerucut nih
Jadi kalau bagian ini kan busur tadi namanya. Kalau busur ini saja bentuk menjadi kerucut seperti ini, nih, maka dia akan berupa apa? Berupa lingkaran. Jadi kalau dikasih tutup, kan dia nempel pada alasnya. Alasnya nanti berupa lingkaran. Jadi busur ini akan sama dengan keliling alas. Ini kita dapat ketahui bahwa busur peki yang dimaksud di sini, adalah keliling dari alas. Keliling alas apa rumusnya? 2VR atau V kali D. Nah, di sini karena V-nya bisa kita bentuk, yang R-nya yang kita pertanyakan. Berapa R-nya? Nah, R-nya bisa kita ambil dari rumus alfa. Alfa masih ingat rumusnya? R per S kali 360. Ini rumus yang di depan kita kemukakan tadi. Alfanya 216. Ini kita turunkan. R per S-nya 15 kali 360. Nah, tinggal kita bagi. Ini bagi ke sini berapa? Oke, 360 bagi 15 yaitu 24. Di sini 24. Nah, 24 kemudian dapat di sini 216 sama dengan 24R. Berarti kalau 1R berapa? Sama-sama kita bagi 24. Hasilnya adalah berapa? R dapat 9. Udah dapat R-nya 9, langsung saja 2 dikali, berapa kita ambil V-nya? Karena dia 9, berarti 3,14 kali 9. Hasilnya adalah, coba dicari dikurang masing-masing. Hasilnya adalah 56,52 cm. Jawabannya yang A ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oh ya, ini boleh dibaca dulu soalnya. Di dalam bola yang berdiameter 58, saya nggak mau merusak gambarnya, jadi kita kasih diameternya yang ini ya. Ini diameter bola ya. Bola itu dari mana-mana dia diameter dia, asalkan dia melalui titik pusat. Jadi di sini 58. Terdapat tabung sehingga rusuk alas dan rusuk atap tabung menyinggung kulit bola. Nah, ini menyinggung dia, menyinggung kulit bola. Jika tinggi tabung 40, berarti ini tingginya 40. Panjang jari-jari tabung, ini ya yang ditanya. Ini berapa ini jari-jarinya? Berarti kalau dari sini ke sini berapa? Setengahnya ya, setengah dari tinggi tabung 20. Kalau dari sini ke sini 29. Berapa jari-jarinya? Berarti kita bisa pakai di sini triple kita kuras. Kalau di sini 29, di sini 20, sudah pindahkan ini ke sini. Maka di sini berapa jadinya? Nih, kita bisa pakai triple ini 20, 21, 29. Berarti pasangannya adalah 21. Jadi di sini 21. Maka jawabannya yang B. Paham? Dan next ke soal terakhir. Jika BC-nya adalah 9, BC di sini 9. Ini 9. Kemudian BD, berarti diameter ya. Diameternya 34. Jadi dari sini ke sini 34. Panjang AC adalah AC yang ini ya. Ini coba ditelaah dulu. Jika BD-nya 34, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 17. Yang jari-jari di sini yang mana? Yang OD ini ya. OD ini berarti di sini 17. Mana lagi yang jari-jari? BO jari-jari enggak? BO juga jari-jari, berarti di sini 17 juga. Kalau di sini 17, berarti CO berapa? 17 kurang 9 ya. Dapatnya 8 ya. Di sini 8. Berarti 17, 8. Kalau ini AO berapa? AO ini jari-jari enggak sih? Iya ya, jari-jari. Di sini 17.
Jadi kalau Ustazah pindahin yang ACO ini ke sini, kita pindahin ACO ini. Nih. Di sini A, di sini C, di sini O. Yang ini tadi 8, yang ini jari-jari dia 17. Maka yang di sini berapa? Triple ya. Triple itu 8, 15, 17. Maka yang di sini 15. Jawabannya yang B. Nah, habis ya soalnya. Oke. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika di sini Ustazah suruh Antuna mencatat ya dari awal sampai akhir. Jika ingin mencatat harap di pause dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.